Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Andre Rosiade resmi terpilih jadi Ketua IKM tahun 2025 sampai 2030. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang, IKM, periode 2025 hingga 2030 melalui Munas pertama IKM. Andre juga menjadi formatur tunggal dalam pemilihan ketum DPP IKM itu. Pemilihan ketum IKM ini diselenggarakan di Hotel Santika Premier, Jakarta, Jumat 23 Mei 2025. Sebelum ditetapkan secara aklamasi, mekanisme pemilihan tersebut telah melalui persetujuan dari seluruh peserta Munas. Dukungan demi dukungan terus didapatkan Andre Rosiade menjadi Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang, IKM, periode 2025 hingga 2030. Hampir semua pengurus DPW IKM se-Indonesia memberikan dukungan kepada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI itu untuk melanjutkan kepemimpinan Fadlizon yang segera berakhir. Mayoritas pimpinan DPW IKM seluruh Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada Andre Rosiade untuk menjadi calon Ketua DPP IKM yang akan dilaksanakan pada Munas akhir April 2025. Deklarasi ini diadakan di Hotel Santika Premier Sleepy Jakarta, Rabu 19 Februari 2025. Semua bersepakat untuk menjadikan Andre sebagai pucuk pimpinan IKM. Sudah melaksanakan Munas IKM yang pertama dari hari Kamis kemarin sampai hari Jumat. Alhamdulillah agenda berjalan lancar, mulai dari penetapan pimpinan sidang, lalu pengesahan dari tatib, lalu ADRT, dan sampai hari ini laporan pertanggungjawaban Ketua Umum terdahulu Bang Fadlizon, lalu juga penetapan Ketua terpilih, yaitu kami Andre Rosiade yang ditetapkan secara aklamasi, di mana kami sebagai calon tunggal dan seluruh DPW yang ada memberikan dukungan penuh 100% kepada kami. Ya tentu IKM itu akan bersinergi dengan pemerintah. Orang Minang ini punya falsafah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi IKM yang ada di kota kabupaten di seluruh Indonesia maupun DPW IKM yang ada di seluruh provinsi Indonesia diwajibkan bekerja sama dengan pemerintah daerah. DPD bekerja sama dengan Bupati Wali Kota, DPW bekerja sama dengan pemerintah provinsi pihak gubernur untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Bahkan, sehari berselang, pada Kamis 20 Februari 2025 para Ketua DPW IKM ini kembali melakukan deklarasi Andre Rosiade menjadi calon tunggal Ketua Umum DPP IKM 2025 hingga 2030. Karena mereka melihat, tidak ada kandidat lain yang lebih layak memimpin IKM periode selanjutnya. Ketua DPW IKM DK Jakarta Braditi Mauleve mengatakan, usai deklarasi tersebut, para Ketua DPW IKM akan memberitahukan hasil deklarasi tersebut kepada DPD-DPD yang ada di kabupaten dan kota di wilayahnya, serta memastikan DPD-DPD untuk membuat dukungan yang sama sehingga Andre Rosiade menjadi calon tunggal. Sementara Ketua Dewan Pengawas IKM Irman Gusman pada acara deklarasi juga setuju jika Andre Rosiade diamanahkan jadi ketua. Dalam acara yang dilaksanakan di Hotel Santika tersebut, Irman juga menyampaikan dukungan agar Andre Rosiade menjadi Ketua Umum IKM periode tahun 2025 hingga 2030. Senator Jakarta ini mengungkapkan, sebagai Ketua Umum IKM yang baru saja terpilih, Andre Rosiade tidak hanya menunjukkan semangat kepemimpinan,
tetapi juga langsung menawarkan sebuah visi konkret melalui pemaparan roadmap pengembangan IKM 5 tahun ke depan. Komitmen Andre Rosiade untuk melakukan ekspansi organisasi ke seluruh penjuru tanah air patut diapresiasi. Target peningkatan jumlah Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, di 38 provinsi, saat ini 27 DPW, DPD dari 157 menjadi 350, dan DPC dari 165 menjadi 1.650 bukanlah sekadar angka, tetapi sebuah komitmen tinggi. Lebih dari sekadar membangun infrastruktur organisasi, Andre Rosiade menunjukkan ketegasan moral dan komitmen sosial dalam menerapkan pendekatan inklusif dalam kepengurusan DPP IKM tahun 2025-2030. Filosofi Minangkabau, Basamo Mangkomanjadi, dijadikan prinsip dasar dalam menyusun kepengurusan yang merangkul semua elemen, lintas partai politik, lintas institusi, dan lintas latar belakang. Hal ini bukan hanya akan memperkuat representasi IKM, tetapi juga menjadi contoh demokrasi kolektif yang bersumber dari nilai-nilai adat Minangkabau itu sendiri. Dalam pemaparan roadmap pengembangan IKM, Andre Rosiade juga menyebut beberapa nama calon pengurus DPP IKM yang akan membantunya menjalankan roda organisasi. Salah satunya Fahira Idris yang akan menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Bundokan Duang. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan kepada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade. Andre secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang, DPP IKM, tahun 2025-2030. Pemilihan ini berlangsung dalam Musyawarah Nasional, Munas, pertama IKM di Jakarta pada Kamis, 23 Mei 2025. Menurut Fahira, terpilihnya Andre Rosiade merupakan babak baru yang sangat menjanjikan dalam sejarah organisasi perantau Minangkabau terbesar di Indonesia tersebut. Ia menilai Andre tidak hanya membawa semangat baru, tetapi juga langsung memperlihatkan visi konkret dalam membangun organisasi. Dalam forum Munas, Andre Rosiade memaparkan roadmap pengembangan IKM 5 tahun ke depan. Ia menargetkan ekspansi organisasi dengan meningkatkan jumlah DPW dari 27 menjadi 38, DPD dari 157 menjadi 350, dan DPC dari 165 menjadi 1.650. Ikatan Keluarga Minang, IKM, resmi memiliki pemimpin baru setelah Andre Rosiade ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, IKM periode tahun 2025 hingga 2030 melalui mekanisme aklamasi dalam Musyawarah Nasional, Munas, pertama organisasi tersebut. Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Bradityi Mouleve Rajomudo, yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Andre Rosiade sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, IKM Jakarta. Dalam keterangannya, Bradityi Mouleve menegaskan bahwa proses pemilihan berlangsung sah dan mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta Munas. Pada kesempatan yang sama, Bradityi Mouleve juga memastikan dirinya akan mendampingi Andre Rosiade di DPP IKM dengan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Sekjen, dan Arteria Dahlan sebagai Wakil Ketua Umum, Waketum, Bidang OKK. Keistimewaan pemilihan ini terletak pada status Andre Rosiade sebagai calon tunggal atau formatur tunggal dalam kontestasi kepemimpinan DPP IKM. Kondisi ini mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi dari kalangan internal organisasi terhadap kapasitas dan visi yang dibawa Andre Rosiade. Pelaksanaan Munas 1 DPP IKM digelar di Hotel Santika Premier, Jakarta, pada Jumat 23 Mei 2025. Suasana demokratis terasa kental ketika pimpinan sidang, Arteria Dahlan, memfasilitasi proses pengambilan keputusan dengan melibatkan seluruh peserta Munas secara langsung. Sebelum penetapan melalui aklamasi, Arteria Dahlan terlebih dahulu memastikan persetujuan dari seluruh peserta yang hadir. Mekanisme ini dilakukan untuk menjamin legitimasi dan transparansi dalam proses pergantian kepemimpinan organisasi. Respons positif langsung mengalir dari seluruh peserta Munas dengan jawaban kompak, setuju, yang kemudian dikukuhkan dengan ketukan palu dari pimpinan sidang. Arteria Dahlan kemudian melanjutkan dengan konfirmasi kedua terkait penetapan Andre Rosiade sebagai calon tunggal. Pertanyaan serupa kembali diajukan untuk memastikan kesepakatan bulat dari forum. Target ambisius tersebut mencerminkan komitmen Andre Rosiade untuk memperkuat jaringan IKM di tingkat nasional. Peningkatan jumlah Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, dari 30 menjadi 38 diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi antar wilayah dan memperluas jangkauan organisasi. Sementara itu, rencana peningkatan Dewan Pimpinan Daerah, DPD, dari 157 menjadi 350 menunjukkan ambisi untuk memperkuat struktur organisasi di tingkat kabupaten kota. Provinsi Banten sangat kompak. Bahkan tadi, ya, tepuk tangan dulu lah. Banyak senior di Banten ini, bahkan kita punya tokoh pendiri
IKM ini pun dari Banten. Luar biasa, ini bisa memotivasi IKM-IKM provinsi lain. Banten bisa menjadi contoh, Pak, bisa menjadi percontohan bagi kita semua, dan insya Allah ini bisa memotivasi DPW-DPW IKM provinsi lain untuk terus melakukan konsolidasi dan terus bisa bermanfaat bagi perempuan. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Andre Rosiade resmi terpilih jadi Ketum IKM 2025 hingga 2030.